Bagi orang-orang yang mengenakan pakaian itu, wudunya gimana? Ya usap. Jangan suruh buka begini, lagi perang buka, aduh repot banget ya. Orang berperang Bapak, kalau lihat sekarang misalnya, yang saya nggak tahu ya, perang yang saya lihat, mungkin kalau di film nggak cocok kali Pak ya, tapi di berita lah, di berita-berita gitu. Itu kan orang yang berperang tuh pakai pakaiannya tebel. Kalau Bapak suruh wudu digulung dulu begitu, kayaknya susah itu Pak ya. Gulung begini, lalu kakinya dibuka, sepatunya, ngikat sepatu aja susah, kok disuruh buka lagi. Kalau lagi perang, kecuali lagi damai kayak kita. Makanya saya bilang orang-orang itu jangan merumuskan fikih itu berdasarkan kondisi dia. Fikih itu nanti akan fleksibel tergantung orang. Nah di sini Nabi bilang, usap saja amaim kamu, jadi nggak usah copot helm perangmu, usap saja pas kepala. Nah, saya nggak cocok dengan fikih ini, nggak apa-apa, nggak cocok. Saya akan menawarkan opsi bagi teman-teman TNI yang sedang mungkin latihan. Latihan TNI itu nggak bisa Pak ya, lagi latihan dulu adzan zuhur lalu jamaah gitu, nggak bisa Pak ya. Saya nggak tahu, saya belum pernah aktif di TNI. Tapi ya kalau lagi latihan gimana sholatnya? Menyesuaikan. Di sini Nabi bilang, ayam sawu alal asoib wal tasakhim. Usap saja kepalamu itu di atas sorbannya, dan usap saja kakimu dengan di atas khufnya, nggak usah dicopot. Masya Allah, saya menyampaikan ini dan saya tidak tahu fikih Bapak itu kemudian cocok dengan pendapat saya atau tidak. Tapi saya perlu menyampaikan ini supaya fikih kita memang nampak sekali fleksibilitasnya. Sebab kalau nggak disampaikan nanti kesannya fikih kaku Pak, fikih kaku. Padahal fikih bisa diamalkan siapapun. Saya termasuk orang yang bilang supir-supir akap dan supir-supir truk itu, dia sholat sambil nyetir bisa. Oh Nabi pernah sholat di atas kendaraan onta kok, tapi itu lebih sederhana karena tidak banyak belok-beloknya gitu. Onta kan lurus saja Pak gini. Tapi Nabi nyontohin, kalau Nabi mau dia turun dulu kan. Kalau Nabi mau nih pas adzan sholat turun dulu, tapi enggak, Nabi nyontohin. Dan contoh Nabi itu bermanfaat buat kita. Itu betapa visionernya Nabi. Bayangkan kalau Nabi nggak nyontohin sekali beliau itu sholat di atas unta, kita akan kerepotan lah. Orang-orang yang kerjaannya itu tiap hari harus bawa komoditas, misalnya komoditas dari mana, masuk tol kan sekarang nggak boleh siang Pak ya, dibatasi tengah malam. Jadi mereka tuh nggak sebebas kita yang bawa mobil kendaraan pribadi itu Pak, masuk tol kapan aja bisa. Mereka kan dibatasi. Lah kalau mereka wajib sholatnya gimana ya? Sambil nyetir. Tapi kan sambil nyetir gerakannya banyak. Ya gerakannya yang sesuai aja kan, nggak mungkin nyetir juga begini-gini kan, paling belok dikit gitu. Dan itu bisa. Oh kalau gitu saya naik motor nanti sholat. Jangan Pak, itu nggak ada kebutuhan kita naik motor sambil sholat. Ya berhenti aja, masjid banyak. Kadang-kadang fikih yang longgar itu malah dimain-main, itu yang dosa. Loh kita mah turun aja, masalah banyak banget, di rumah juga dekat. Tapi bagi orang-orang yang sedang bawa komoditas, masa mereka nggak sholat? Wajib sholat, nanti mereka juga pengen dekat dengan Tuhannya. Terus gimana? Ya menyesuaikan. Kayak pilot itu, jangan suruh pilot sholat jamaah gitu. Keluar dari kokpit, bapak ibu-ibu yang muslim, mari kita sholat berjamaah. Lalu co-pilotnya yang komat, yang di kokpitnya siapa yang jagain itu? Tapi kan pesawat bisa autopilot, ya tetap aja autopilot, tetap ada yang jagain Pak. Saya nggak tahu, menurut saya sih memang harus begitu itu. Tapi kan nanti kesian pilot nggak pernah jamaah, ya tugasnya seperti itu. Kalau nggak ada pilot nggak bisa pergi haji kita Pak. Ibadah haji wajib, yang bisa nganterin pilot. Bisa Pak lewat kapal laut. Siapa yang mau naik kapal laut? 4 bulan di laut. Bapak kalau mau uji coba naik aja, naik perahu Pulau Seribu yang 4 jam di perahu itu, muntahnya nggak bisa habis itu kalau disuruh 40 hari. 4 jam aja kita udah capek duduk di situ. Nah itu omongan fikih Pak. Enaknya fikih seperti itu. Ini hadisnya sudah nggak kepake khuf itu, tapi prakteknya bisa kita amalkan kalau kondisinya mirip
kita mengenakan pakaian yang dipakai dalam rentan waktu yang lama, yang baiknya tidak copot buka copot buka sama ya, copot pakai, maka dibasuh, diusap pakai khuf. Nanti bahkan ada fatwa yang membolehkan perempuan yang mengenakan kerudung kalau lagi wudhu tempat umum itu nggak usah dibuka rambutnya, cukup di atas kerudungnya. Ada begitu fikihnya, ada. Kalau saya pribadi, menurut saya buka aja kalau saya, karena nggak ribet buka kerudung itu. Beda kayak tadi yang gultor tadi, mau lagi perang suruh buka helm, ketembak tembus. Tapi ada fatwanya, ada al-masuh alal jawrab, mengusap atas sarung tangan, ada pendapat itu. Saya tidak akan selebar itu fikihnya, tapi saya memaklumi kalau ada orang yang kondisinya tidak memungkinkan untuk berwudu secara normal, ada berwudu model khuf.